Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lausa Novi. Pagi Lausa Priscila. Apa kabar hari ini Lausa Novi? Luar biasa, sehat banget. Puji Tuhan. Lausa Priscila bagaimana kabarnya? Puji Tuhan luar biasa sehat, kuat, bersuka cita dong. Puji Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, apa kabar hari ini? Lausa berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik ya. Nah adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita mau fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersaat teduh. Teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus berkati Lausa yang memberikan firman Tuhan. Dan berkati juga teman-teman yang ada di rumah yang mendengarkan firman dari Lausa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 1. Bersama adik-adik yang di rumah, kita baca bersama-sama ya pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Hari Minggu, hari yang mulia. Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Adik-adik, hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan dan bersuka cita karena kita istimewa dan juga berharga di mata Tuhan.
kita akan nyanyikan pujian Ku Istimewa disambung dengan pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Nah, seperti biasanya persembahan kita dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik boleh memasukkannya ke dalam sebuah amplop lalu menitipkan ke papi mami untuk dibawa ke gereja. Dan yang kedua,
Adik-adik bisa minta tolong sama papa mama untuk mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di bawah ini ya. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berkata, Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan
Yesus, terima kasih karena Engkau telah mempersatukan kami dalam ibadah online di hari Sabat-Mu ini. Tuhan, kami menghadap-Mu dengan membawa persembahan dari kami anak-anak sekolah minggu. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan dan Engkau berkati, sehingga berguna buat pelayanan di gereja kami. Berkatilah kami, orang tua kami, lausa kami, juga gereja kami. Hanya kepadamu lah kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, sekarang saatnya kita mau membacakan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama ya, adik-adik boleh silakan bangkit berdiri. Pada hitungan yang ketiga kita bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Ini kan bulan Desember, udah ngerayain Natal. Kira-kira aku ngasih kado apa ya buat Tuhan Yesus? Coklat kayaknya bagus deh. Enggak. Apa ya? Apa coba? Baju. Enggak. Handphone kayaknya deh. Bagus. Tapi kayaknya enggak bagus juga deh, enggak cocok. Kira-kira apa ya? Aduh. Kamu ngagetin. Kamu kenapa sih? Kok kayak lagi mikir 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu sih? Aku itu lagi bingung deh. Bingung kenapa? Ini kan bulan Desember. Kita kan Natal. Kira-kira aku mau ngasih kado apa ya buat Tuhan Yesus? Tadi aku mikir coklat kayaknya gak cocok. Baju apalagi? Handphone. Gak cocok banget. Kira-kira menurut kamu apa coba yang bagus buat Tuhan Yesus? Kamu mau tahu? Mau tahu banget. Oke, Mau sini tahu aku banget. kasih tahu. Ya. Nah, ini kan bulan Natal nih. Semua orang itu pastinya mau loh memberikan hadiah untuk Tuhan Yesus. Tentunya sih. Tapi sini aku kasih tahu ya. Tuhan Yesus itu tidak ingin kita berikan coklat. Tuhan Yesus juga tidak mau kita berikan pakaian baru. Apalagi gadget, handphone. Emangnya kamu mau suruh Tuhan Yesus main game apa? Iya juga ayo. sih ya. Terus gimana dong? Nah, sini aku kasih tahu. Tuhan Yesus hanya menginginkan kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk memuji Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Setia untuk melayani Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Semakin setia beribadah kepada Tuhan sekalipun online loh. Nah, itu adalah hadiah yang terindah untuk Tuhan Yesus. Oh begitu ya. Iya, kamu ingat nggak lagu itu? Lagu apa? Yang biasa kalau bulan Natal gitu sering dinyanyikan. Lagunya gimana dong? Beri hatimu kepadanya. Oh iya tahu. Aku Tahu tahu nggak? lagunya. Tahu.
Nah, kita nyanyi yuk sama-sama buat dengan adik-adik di rumah. Ayo. Dunia Gemar. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Sekalian orang bernyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Tentunya sudah dong ya. Namun sebelumnya Losu Priscilla mengajak kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami dapat beribadah kepada Tuhan, kami dapat memuji nama Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, sehingga kami boleh duduk tenang, mendengarkan firman-Mu, sehingga biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hadiah untuk Sang Raja. La 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 la. Rey, kamu lagi apa? Wah, kadonya bagus-bagus banget. Untuk siapa? Iya dong, harus bagus. Kan aku mau kasih ke teman aku yang ulang tahun. Jadi harus berikan hadiah yang terbaik. Iya sih ya. Kita harus mempersiapkan hadiah yang terbaik untuk mereka, agar mereka merasa senang ketika menerimanya. Iya dong. Rey, aku jadi keingat deh sama kisah Alkitab itu loh. Ketika Tuhan Yesus lahir, ada orang-orang Majus yang memberikan hadiah istimewa kepada Yesus. Oh ya? Bagaimana ceritanya? Kamu mau dengar ceritanya? Teman-teman yang ada di rumah juga mau dengar ceritanya? Kalau begitu, ikut aku ya. Kita di mana? Kita berada di suatu tempat yang sangat jauh. Kamu mau dengar ceritanya kan? Yuk kita dengar bersama-sama. Pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus sudah lahir di Bethlehem, tampaklah bintang yang bersinar kepada orang-orang Majus yang ada di timur. Sesudah itu, mereka langsung berangkat mengikuti bintang itu, karena mereka tahu bahwa ada seorang raja yang telah lahir. Mereka berjalan, melewati perjalanan demi perjalanan. Perjalanan yang sangat. Stop. Kok sangatnya panjang banget? Iya dong, kan sangat jauh. Dan akhirnya mereka tiba di kota Yerusalem. Mereka mencari dan bertanya kepada orang-orang, "Di manakah dia? Di manakah dia? Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang
untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ia kemudian memanggil mereka dan juga bertanya tentang bayi Yesus itu. Sesudah itu, keluarlah orang-orang Majus itu dan terus mengikuti bintang yang bersinar itu, hingga mereka melihat bintang itu berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka mereka sangat bersuka cita. Kemudian mereka terus melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan bayi itu bersama dengan ibu dan ayahnya. Sesudah itu mereka memberikan hadiah yang sudah mereka siapkan kepada Yesus, hadiah yang sangat istimewa. Sesudah itu mereka diingatkan oleh malaikat untuk pulang melewati jalan yang lain. Wah, mereka memberikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Aku juga mau, tapi apa ya? Teman-teman di rumah, kalian mau kasih hadiah apa untuk Tuhan Yesus? Aku nggak tahu mau kasih apa untuk Tuhan Yesus. Jangan sedih, Rey. Yang Tuhan inginkan, hadiah yang kita berikan kepada Dia adalah hati kita sendiri. Iya, hati kita sendiri. Dimana kita mau tempatkan Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kita mau semakin setia kepada Tuhan. Kita mau semakin rajin beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan melayani Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus dan juga sesama. Itulah hadiah yang terbaik, yang indah untuk Tuhan Yesus, bukan dengan barang-barang yang kita punya ya. Iya, yuk kita berikan hati kita, berikan hidup kita untuk Tuhan Yesus ya. Untuk ayat hafalan hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Bagi kelas Love dan Peace, Yohanes 3 ayat 16 bagian A. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sedangkan untuk kelas Faith dan juga kelas Joy dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami juga boleh memberikan hati kami dan juga hidup kami untuk kami pakai melayani Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu setia kepada Tuhan, mampukan kami untuk boleh tetap percaya kepada Tuhan, dan juga biarlah kami boleh terus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga ini boleh menjadi kado, hadiah yang terindah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari Natal sungguh senang, la 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 la.
Wow, puji Tuhan, firman Tuhan tentunya yang sangat indah hari ini. Adik-adik tetap semangat ya untuk setia mengikut Tuhan ya, setia mendengar dan juga belajar dari firman Tuhan. Tetap activity dan juga ayat hafalannya dikerjakan ya. Semangat, semangat, dan semangat. Lausa Putra mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik juga papa mama dan semua Lause yang sudah berjerih lelah, yang sudah berusaha dan mengikuti kegiatan Natal Sekolah Minggu tahun ini dengan sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yeay, good. Pesan Lausa Putra, tetap semangat untuk setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk papa dan mama yang dengan setia boleh mendampingi anak-anak untuk bisa tetap mengikuti kegiatan sekolah minggu sekalipun sampai saat ini harus dari rumah. Kita tetap saling mendoakan ya supaya kita tetap sehat, dilimpahi sukacita, dan tentunya kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan juga Lause yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good. Kalau begitu kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Lausa Putra akan pimpin dalam doa dan nantinya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Yuk sikap doa yang baik. Ayo, oke, thank you. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami telah beribadah memuji Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan kami sangat bersukacita Tuhan baik bagi kami. Kami terus berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu bersama dengan papa dan mama, dimanapun mereka berada, juga bersama dengan keluarga yang lain. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Juga untuk Lause-Lause tetap diberikan kesetiaan dalam melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus dan kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Ibadah sekolah minggu pagi ini sudah selesai.
Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.